Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ridwan Saputra dengan NIM C1D1230008. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Manajemen Strategic and Business Valuation, Bapak Bambang Purnomo, SDMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tugas mata kuliah Manajemen Strategik. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama yaitu ada 3 strategi generik Porter. Nah, yang pertama itu ada cost leadership atau kepemimpinan biaya rendah. Ini menjadi produsen berbiaya terendah dalam industrinya. Contoh seperti Walmart. Nah, ini sangat efisien operasional dan skala besar untuk menekan harga. Yang kedua ada differentiation atau diferensiasi yang menawarkan produk unik yang dihargai oleh konsumen. Contohnya seperti Apple, yaitu desainnya eksklusif dan ekosistem produk. Yang terakhir yaitu ada fokus strategi atau fokus pada niche, ya ini menargetkan segmen pasar tertentu. Contoh seperti Rolls-Royce yang fokus pada pasar mobil mewah dengan kualitas yang sangat tinggi. Untuk yang kedua yaitu analisis industri dengan model 5 kekuatan Porter. Nah, sertakan dengan contoh industri. Contohnya itu di sini ada industri helm di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pendatang baru. Ini di sini analisisnya itu tinggi atau model masuk yang relatif rendah. Kemudian pemasok kekuatan pemasok yaitu sedang, terbatasnya produsen bahan baku berkualitas. Dan yang ketiga yaitu kekuatan pembeli, ini tinggi. Kenapa? Karena banyak pilihan merek dan harga itu menjadi penentu di pasar helm tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada ancaman produk pengganti, tapi ini sangat rendah karena helm adalah kebutuhan utama berkendara motor. Yang terakhir yaitu ada persaingan sesama rival. Nah, ini sangat tinggi. Mengapa? Karena banyak pemain seperti KYT, NHK, dan INK. Nah, ini mereka saling berkompetisi di dalam pasar helm dan mereka saling mengeluarkan inovasi untuk memancing minat dari pelanggan. Nah, strateginya yaitu diferensiasi merek, kemudian ada inovasi desain dan fitur keselamatan, dan yang ketiga yaitu ada kerjasama eksklusif dengan komunitas motor. Kemudian ada konsep value chain. Nah, ini yang selanjutnya yaitu adalah konsep value chain. Definisinya yaitu rangkaian aktivitas yang menambah nilai dari input sehingga menjadi produk yang akhir. Contoh seperti Zara. Nah, ini desainnya cepat atau fast fashion. Nah, kemudian produksi internal dan distribusinya lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu pengendalian stok berbasis data pasar. Manfaatnya apa? Mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah tinggi dan mengurangi biaya dan meningkatkan nilai produk. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu apa sih perbedaan biaya rendah dan diferensiasi? Yang pertama yaitu ini ada tabel mengenai fokus yaitu biaya rendah, biaya terendah, diferensiasi unik dan premium. Kemudian targetnya pasar luas dan diferensiasinya itu pasar spesifik. Kemudian untuk aspek efektif saat untuk biaya rendah yaitu sensitif harga dan yang untuk diferensiasi yaitu konsumen cari nilai. Nah, contohnya seperti biaya rendah IndiHome atau produksi masif, harga terjangkau. Kemudian diferensiasi Starbucks yaitu pengalaman pelanggan dan branding. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai sumber daya dan kapabilitas internal. Nah, keunggulan dari kompetitif berkelanjutan yaitu berasal dari sumber daya yang bernilai, kemudian sumber daya yang langka, sumber daya yang sulit ditiru, dan sumber daya yang tidak tergantikan atau FRIO framework. Contohnya seperti Google, algoritma pencarian, data user, dan juga budaya inovatif. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh globalisasi terhadap strategi yang kompetitif. Yang pertama yaitu mengenai tantangan. Tantangannya itu seperti persaingan global, adaptasi budaya, dan juga kompleksitas regulasi. Kemudian peluangnya yaitu akses pasar baru, diversifikasi risiko, dan juga efisiensi rantai pasok global. Contohnya seperti Unilever yang menyesuaikan produk dan kampanye sesuai budaya lokal. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai peran inovasi dalam keunggulan yang kompetitif. Nah, jenis inovasinya yang pertama yaitu ada produk, contoh seperti iPhone. Kemudian prosesnya mengenai jenis inovasi proses yaitu Amazon Warehouse Automation. Kemudian untuk yang inovasi model bisnis itu seperti contohnya Netflix streaming. Nah, budaya inovasinya yang pertama yaitu dukungan manajemen, kegagalan sebagai pembelajaran, dan juga investasi R&D. Contohnya seperti Tesla yang berinovasi mengenai baterai, software, dan juga distribusi langsung. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi Samudra Biru versus Samudra Merah atau biasa disebut dengan Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, Red Ocean-nya itu persaingan yang sengit, kemudian pasar yang jenuh, contoh seperti industri airline. Nah, untuk yang Blue Ocean itu menciptakan pasar baru, kompetisi yang jadi tidak relevan, seperti contohnya Circuit du
Soleil yaitu gabungkan sirkus dengan teater. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai respons terhadap tindakan yang kompetitif. Nah, jenis responsnya yang pertama yaitu ada harga atau price war, kemudian inovasi produk, kampanye pemasaran, dan yang terakhir yaitu ada aliansi strategis. Nah, faktor yang menjadi penentu yang pertama yaitu ada kapabilitas internal, kemudian nilai ancaman, dan yang terakhir yaitu ada dampak terhadap pasar. Contohnya seperti Pepsi versus Coca-Cola. Nah, ini respons cepat terhadap kampanye dan inovasi produk dari pesaing. Baik, mungkin hanya itu saja paparan dari 9 pertanyaan yang diberikan pada mata kuliah manajemen strategik lalu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.